Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk absensi hari ini adakah yang tidak masuk? Banyak. Ada. Siapa Mas Rizky? Sultan. Kenapa Mas rasanya Mas? Sakit. Baik, untuk materi hari ini kita akan bahas ketiga keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel pemesanan. Untuk materinya mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja di bengkel pemesanan. Yang kedua, peserta didik melalui prosedur keselamatan kerja sesuai standar K3. Yang ketiga ada aturan K3. Yang keempat ada sikap disiplin dan tanggung jawab. Apakah ada yang mengerti apa pengertian K3? Belum. Untuk pengertiannya yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personil di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja. Ini untuk alat pelindung diri APD yang biasanya digunakan di bengkel pemesanan. Yang pertama ada helm safety, yaitu helm di bengkel pemesanan yang berfungsi sebagai menutupi kepala agar tidak terhindar dari benturan, benda jatuh, serta percikan serbuk logam atau benda panas yang mungkin terjadi saat proses pemesinan. Untuk yang kedua ada kacamata safety yang berfungsi sebagai alat pelindung mata untuk mencegah cedera akibat percikan benda asing seperti serbuk logam, serpihan bahan, atau cairan pendingin saat proses pemesinan berlangsung. Ini juga sarung tangan safety berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya fisik seperti goresan panas, serpihan logam, dan cairan ringan. Ada berikutnya sepatu safety yang berfungsi agar tidak kejatuhan benda kerja dan terhindar dari logam panas. Kalau sepatu biasa terkena logam panas biasanya akan meleleh. Ini untuk tata tertib keselamatan kerja di bengkel pemesanan. Yang pertama ada penggunaan alat APD yang kayak tadi saya sebutkan, seperti kacamata, sepatu safety, sarung tangan, dan baju kerja atau weapon. Yang kedua ada memastikan kondisi mesin layak pakai sebelum digunakan atau cek bagian yang perlu dicek dulu, maintenance biasanya sekali dilakukan. Yang ketiga ada tidak menggunakan bagian logger atau aksesoris yang dapat tersangkut mesin. Biasanya gampang tersangkut itu seperti kerudung. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian area kerja dari tumpahan oli atau spray logam. Ini biasanya ada tempat sampah untuk bagian spray logam sendiri. Yang kelima ada memahami cara kerja mesin dan mengikuti prosedur pengoperasian yang benar.
mudah mematikan mesin dan mencabut sumber listrik saat tidak digunakan atau terjadi kerusakan. Untuk ini ada penanganan pertama kecelakaan ringan, yaitu dilakukan dengan memberikan pertolongan segera sesuai jenis lukanya. Jika terjadi luka gores atau cairan kecil, luka harus dibersihkan dengan air yang mengalir, kemudian diberikan antiseptik dan ditutup dengan perban bersih. Untuk luka bakar ringan akibat percikan panas, area yang terkena sebaiknya juga disiram dengan air. Biasanya kalau terbakar harus disiram air dengan air yang mengalir. Jika terkena spray logam di mata, jangan digosok-gosok. Minta bantuan medis setelah pertolongan pertama. Penting untuk melapor kepada guru atau teknisi agar dapat penanganan lebih lanjut bila diperlukan. Ini untuk rambu-rambu ketiga di bengkel pemesinan. Yang pertama ini ada tanda rambu-rambu dilarang merokok. Artinya ada rokok yang dicoret. Untuk ini rambu wajib menggunakan pelindung keselamatan tangan di area kerja ini. Biasanya bagian mesin boot yang 3.0 ini rambu waspada di area ini. Biasanya di jalan kalau lampu kuning itu waspada. Yang ini 3.1 lokasi peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk 3.2 ini biasanya rambu lapar untuk pemadam kebakaran atau jalan api. Untuk ini 3.3 rambu lokasi toilet untuk pria. Untuk yang sebelah kanan itu ada 3 bagian jenis, ada bulat, segitiga dan persegi. Yang ini coretan ini biasanya untuk larangan, yang ini kewajiban, yang segitiga untuk warna kuning artinya waspada, untuk yang persegi yang warna hijau itu artinya zona aman. Untuk merah ini pemadam api, yang ke putih ini untuk informasi umum. Ini untuk soal bisa dikerjakan di sini. Nanti bapak saya tanya. Bapak saya tanya. Baik, ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1? Jelaskan mengapa penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung sangat penting bagi pemesinan. Siapa yang bisa menjawab? Saya bisa. Oke, baik. Oke, untuk soal nomor 1 mungkin alat APD tersebut sangat penting. Soalnya dari namanya juga alat pelindung diri itu dapat melindungi kita dari kecelakaan kerja di bengkel pemesinan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Untuk nomor 2, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penanganan pertama terhadap kecelakaan ringan seperti luka potong atau luka bakar di bengkel pemesinan? Ya, silakan dijawab Mbak Prasasti. Untuk penanganan pertama terhadap kecelakaan yang seperti luka potong yaitu cuci tangan terlebih dahulu untuk menghindari infeksi, menghentikan kendaraan dengan menekan luka menggunakan kain bersih atau kasur steril, kemudian cuci luka dengan air mengalir dan sabun dan keringkan luka dan oleskan obat antiseptik. Kemudian yang luka bakar ringan itu segera siram area luka dengan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Jangan mengoleskan pasta gigi, mentega atau bahan yang tidak medis. Kemudian setelah dingin, oleskan salep luka bakar jika tersedia dan kemudian tutup luka dengan kain bersih yang tidak menempel. Baik, bagus banget untuk salam Mbak Prasasti. Itu saja. Mungkin untuk nomor 3 ini buat pekerjaan rumah, nanti bapak saya tanya satu persatu. Siapa?
Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya doa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai.